Shalom, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase, yakni kita akan tadarusan Alkitab, membaca dan sedikit mengupas ya, coba menarik makna yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca. Dan saya percaya kita akan diberkati lewat program ini karena Alkitab saya mengatakan bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan perkataan firman Tuhan, maka iman akan bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu tentu indikasi paling sederhananya membuat kita semakin mengerti tentang Tuhan yang kita sembah, dan akhirnya pemahaman kita tentang Dia itu semakin dalam. Dan dalam ya ukurannya tentu kita semakin bisa merefleksikan diri kita ini di sisa hidup ini sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali ada dalam program Deep Talk with Pase pada malam hari ini. Bicara kepada kami, berikan hikmat-Mu kepada kami. Tidak ada satupun berharapan kami Tuhan yang terlupakan dari lawatan Tuhan, jamah kami, sehingga kami semakin hari semakin memahami Tuhan dengan sungguh lebih dalam lagi dari sebelumnya. Bicara kepada kami siap diberkati, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita. Hari ini kita akan masuk dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Jadi saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang ke-7, haleluya. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, ada bantuan di layar saudara. Semoga ini membantu saudara membaca Alkitab, sehingga kalau bisa membaca dengan cukup jelas, saya sih berharap Bapak Ibu membaca juga. Jadi bukan cuma mendengarkan, tapi juga membacanya, melafalkannya, supaya dua panca indera yang sempurna yang Tuhan percayakan kepada kita sampai detik ini kita manfaatkan dengan maksimal di dalam 1 jam ke depan ini. Sama-sama kita baca perikopnya tentang perkawinan, saudara. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya demikian. Maafkan saya ulangi ayat 4 ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu.
Tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena nafsu. Karena orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Dan sekarang kita masuk pada pembahasan soal pernikahan, tentang perkawinan. Dikatakan di ayat-ayat awal tadi, memang baik saja kalau laki-laki itu tidak kawin. Ya. Tapi mengingat bahaya-bahaya percabulan, ya, kata Paulus dalam ayat ini, baiklah laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan memiliki suaminya sendiri. Jadi even baik, tapi belum tentu yang baik itu ya baik gitu, saudara. Itu kenapa seringkali saya mengajak kita untuk menilai sesuatu itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Baru kita bisa menilai itu baik atau tidak baik untuk kita. Ya. Kalau kita mengerti tulisan Paulus ini bukan berarti tidak menikah itu baik yang komprehensif, baik yang menyeluruh, baik yang penuh gitu ya. Cuma dikatakan baik saja tidak menikah, tapi karena ada bahaya-bahaya tadi yang sepanjang perikop ini kita sudah baca, itu menyebabkan ya menjadi tidak baik nantinya. Nggak menjadi 100% baik nantinya. Seperti misalnya tidak makan karbo itu baik. Sebab nanti kalau tidak makan karbohidrat dalam hal ini nasi dan sejenisnya, kita tidak akan mengalami obesitas. Baik nggak makan karbo. Tapi apakah itu baik yang 100%? Tentu tidak. Sebab kita sudah belajar dengan ilmu gizi sederhana saja sejak kita SD, 4 sehat, 5 sempurna. Karbohidrat termasuk di dalamnya. Jadi bukan berarti ketika kita itu mau hidup yang sehat, karbo dihindari 100%. Tidak. Untuk kasus tertentu, untuk masalah-masalah tertentu, untuk orang-orang yang sudah mengalami obesitas tinggi, untuk bisa menurunkan berat badannya, mungkin diet karbo atau menghindari karbohidrat itu baik. Tapi untuk jangka panjang itu tentu tidak baik, karena karbo pun itu berguna bagi tubuh kita. Kurang lebih sama dengan pemaparan Paulus dalam 1 Korintus ini. Dikatakan tidak menikah itu baik, tidak kawin bagi laki-laki itu baik, bukan menjadi legitimasi bahwa kita bisa mengajar atau mempengaruhi atau mengkondisikan kita atau orang lain itu tidak menikah berdasarkan ayat ini.
Nangkap ya Bapak Ibu. Dan terlebih kalau Bapak Ibu nanti menghubungkannya dengan perjanjian lama, ya, dalam rangka ibadah minggu di bulan Mei ini saya sedang mengajarkan tentang siapa kita. Ya, minggu besok saya mau bagikan materi yang kurang lebih menjawab kenapa tidak mengawinkan, mengapa tidak menikah itu menjadi sesuatu yang nggak baik gitu. Kalau dilihat secara rencana Tuhan buat manusia. Meskipun Paulus tidak menikah, ya, ini juga masih perdebatan ya. Saya termasuk orang yang memahami bahwa Paulus itu mungkin sudah pernah menikah, terus karena dia bertobat menjadi seorang Kristen, istrinya tidak mau mengikuti imannya, mungkin oleh tekanan keluarga, akhirnya sang istri keras dengan pemahaman Yahudinya, karena Bapak Ibu harus paham dulu nih, bahwa Saulus itu bukan orang sembarangan kalau menurut saya. Saulus itu murid Gamaliel, seorang rabai ternama di zaman itu. Kemudian juga kalau kita melihat sepak terjang Saulus ketika masih muda dan belum bertobat, dia menjadi pemimpin yang membunuh dan juga menangkapi orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Dan dia pergi menangkapi, membunuhi, menganiaya orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi itu berdasarkan surat perintah dari imam besar. So, Saulus muda itu seorang rabi, seorang Farisi, seorang yang dalam kehidupan Yahudi, meskipun usianya muda, tapi punya kepercayaan, punya posisi di dalam inner circle imam besar. Dalam hal ini adalah aristokrat Yahudi, ya. Orang-orang bangsawan Yahudi, ya, karena di zaman Tuhan Yesus ini yang disebut bangsawan ya tentu imam-imam itu, karena raja sudah tidak ada. Ada Raja Herodes, tapi Bapak Ibu sudah paham tentunya kalau mengikuti saya bahwa Raja Herodes itu tidak dihormati secara respect 100% oleh rakyat Yahudi. Kenapa? Karena tidak memiliki darah murni Yahudi. Tapi Herodes itu adalah keturunan Idumea, keturunan orang-orang Edom yang beberapa ratus tahun yang lalu itu diyahudikan atau dijadikan Yahudi, ya, oleh penguasa saat itu. Sebenarnya dia atau mereka sebelumnya adalah orang Edom, yang jelas tidak ada hubungannya dengan keyahudian atau keisraelian, ya. Edom dan Israel itu dua bangsa yang berbeda, ya. Dan karena sudah diyahudikan, maka orang Edom yang sudah Yahudi ini disebut orang Idumea. Ya, Herodes itu menjadi Yahudi karena agama, bukan karena blood, bukan karena darah. Itu kenapa ketika dia jadi raja, ya orang Israel mau nggak mau, orang Yahudi nggak mau ya menghormati dia, karena posisinya itu diberikan oleh kekaisaran Roma. Tapi secara hati Herodes tidak dianggap raja oleh mereka. Nah, aristokrat yaitu imam-imam, bangsawan itu imam-imam. Dan dengan posisi Saulus, saya percaya dia adalah kelompok imam-imam yang meskipun masih muda usianya, itu termasuk yang sudah terpandang. Dan besar kemungkinan kalau dia seperti tafsiran saya dan beberapa banyak orang, hamba-hamba Tuhan lain, kalau seorang imam yang muda dan ternama punya posisi tinggi ini menikah, tentu istrinya bukan juga dari wanita biasa. Tentunya dari wanita terpelajar, wanita dari keluarga aristokrat tinggi, mungkin dari anak dari imam-imam kepala, atau tidak tertutup kemungkinan anak dari imam besar. Ya, intinya bukan perempuan sembarangan. Sehingga ketika akhirnya Saulus menjadi Paulus bertobat, ya, ini tentu mengguncang keluarga kecilnya, mengguncang istrinya, dan istrinya yang mungkin berasal dari keluarga terpandang Yahudi ini ya tentu akhirnya menolak untuk mengikuti pemahaman iman barunya si Paulus. Sehingga akhirnya mereka berpisah, dan karena Paulus mengimani yang sudah Tuhan persatukan tidak bisa diceraikan manusia, makanya dia memilih untuk menanggung resiko perpisahannya ini dengan cara tidak menikah kembali. Tentu pemahaman umum kebanyakan adalah
Paulus memang tidak menikah sejak masa mudanya. Cuma saya tidak memahami itu karena melihat tadi posisi tinggi yang dimiliki oleh Saulus ini. Ya, dia bisa punya posisi tinggi seperti ini tentu karena sudah dianggap dewasa, ya, secara budaya, secara sosial, dan juga ya dalam tanggung jawab keimaman, ya, seorang yang sudah dianggap dewasa itu ya ukurannya sudah menikah. Jadi apa namanya? Paulus mengajarkan ini kepada orang Korintus, ya. Lebih baik daripada sendiri, ya, seorang laki-laki mempunyai istrinya sendiri, seorang perempuan memiliki suaminya sendiri, dan seorang suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga istrinya terhadap suaminya. Ini sesuatu yang akhirnya kita bisa melihat bahwa dalam iman Kristen, ya, itu terjadi perubahan paradigma atau budaya tentang memposisikan laki-laki dan perempuan di dalam institusi rumah tangga. Meskipun tetap dalam ayat-ayat yang lain, di kitab-kitab yang lain dikatakan suami itu kepala dari istri atau kepala rumah tangga disebut dalam budaya kita, ya, tetap dalam iman Kristen yang diajarkan, ya, posisi suami dengan istri itu saling melengkapi. Suami dianggap kepala, kalau bagi saya dilihat dari Alkitab Perjanjian Baru, itu lebih pada budaya paternalistik yang kuat sekali memang di daerah Timur Tengah, Arab, dan ya wilayah Timur Tengah saat itu, ya. Paternalistik budaya laki-laki itu begitu kuatnya memang. Sehingga mempengaruhi tentunya para penulis Perjanjian Lama, mempengaruhi para penulis Perjanjian Baru yang notabene rasul-rasul, sehingga tergambarkanlah seolah-olah ya laki-laki itu lebih superior dibanding wanita, dalam hal ini suami lebih superior dibandingkan istri. Tapi kalau kita membaca pelan-pelan pengajaran Yesus dan juga pengajaran rasul-rasul tentang hubungan suami istri, ini terdapat kesetaraan. Makanya dikatakan hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, ya. Dan baru kemudian istri memenuhi kewajibannya terhadap suami. Ya. Ini tentu suatu terobosan. Karena saya tidak mau menyebut satu agama tertentu, tapi agama Semit lainnya, ya, itu selalu mengatakan istri harus memenuhi kewajiban suami tanpa ada perintah yang tegas. Suami itu harus juga memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya. Yang tergambarkan selalu posisi perempuan, istri, yang harus bisa mengerti suami, harus tunduk sama suami, dan lain sebagainya. Tapi dalam iman Kristen tidak demikian. Meskipun ada kata perintah istri harus tunduk sama suami, tapi ketertundukan istri kepada suami, ketika kita melihat ayat-ayat lain di Alkitab Perjanjian Baru, itu bukan layaknya tunduk seperti seorang bawahan kepada atasan. Beda dengan Perjanjian Lama memang. Kalau Perjanjian Lama itu benar-benar kuat sekali paternalistiknya, sehingga memang ya perempuan itu tergambarkan secara literal, secara telanjang di Perjanjian Lama, memang posisi, maafkan saya, manusia kelas 2 lah, gitu kurang lebih. Ya, sekali lagi ini saya yakin bukan maunya Tuhan, tapi karena pengaruh dari sang penulis atau penerima wahyu yang memang lahir dalam budaya paternalistik yang kuat. Budaya yang diterimanya sejak kecil itu pasti mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi buah tangannya, tulisannya. Sehingga meskipun dia diperintahkan Tuhan untuk mengatakan sesuatu, apa yang hidup dalam dirinya selama ini tentu pasti terekspresi. Nangkap ya Bapak Ibu. Makanya berkali-kali saya bilang, kalau saya bikin program, ya, selalu saya senyum-senyum saja kalau ada orang nganggap saya sesat karena perbedaan tafsir dengan mereka. Ya, sebab bagi saya, ya, dengan latar belakang kita yang berbeda-beda, tentu pasti berbeda membaca Alkitabnya. Ya, tentu ketika kita memakai ukuran hermeneutika yang benar, memakai ukuran hermeneutika yang benar aja, ilmu tafsir yang benar saja, perbedaan masih mungkin, ya. Jadi
Kalau sudah menggunakan ilmu hermeneutik yang benar, ilmu tafsir yang benar, dan masih berbeda, ya kita akhirnya harus sepakat untuk tidak sepakat gitu ya, saudara ya. Tapi kalau ada orang yang tidak menggunakan ilmu hermeneutika yang benar, terus menuduh orang lain itu salah, sesat, sedangkan dia tidak bisa mengemukakan pandangannya secara biblika, ya, secara ilmu tafsir yang benar, ya, tentu ini menjadi menyedihkan. Nah, dan kita tidak boleh begitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke depan berbeda pendapat dengan pandangan gembalamu, pendetamu, atau mungkin saya, ya, ya itu biasa, saudara. Selama argumentasi kita dilandasi dengan tadi, ya, pemahaman tafsir Alkitab yang benar-benar mengikuti kaidah ilmu tafsir yang tepat, gitu, saudara ya. Dan di dalam iman Kristen, ya, suami dan istri itu diposisikan balance, seimbang. Dikatakan juga nggak boleh saling menjauhi. Ini bukan tegas kepada perempuan, tapi kepada laki-laki. Suami istri itu tidak boleh saling menjauhi, kecuali persetujuan bersama di ayat yang kelima. Sementara waktu, itu pun untuk berdoa. Ya, habis selesai, waktu untuk berdoa sendiri-sendiri, ya harus kembali, ya, hidup bersama-sama, supaya iblis jangan mengganggu atau menggunakan itu, ya, untuk sesuatu yang akhirnya merusak rumah tangga. Tapi ayat 6 dikatakan hal ini pun dikatakan bukan sebagai perintah tapi kelonggaran. Jadi nggak bisa kita memakai ayat kelima dengan mengatakan kepada istri kita atau mengajarkan kepada orang lain kalau berdoa itu sebaiknya suami istri harus berpisah dulu, harus puasa dulu. Intinya tidak boleh campur dulu, ya, pisah ranjang dulu, supaya doanya bisa fokus, supaya kedagingan tuh tidak mengganggu. Paulus jelas katakan bukan perintah tapi kelonggaran. Karena ada orang-orang tertentu yang memang ketika mau berdoa, mau mendekatkan diri kepada Tuhan untuk waktu tertentu, itu butuh kesendirian. Gak bisa gitu bersama dengan istri dan keluarga. Ada orang-orang tertentu. Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang saya hormati, dirinya dan juga keluarganya, yang membutuhkan waktu tertentu, periode tertentu dalam mungkin setahun atau 2 tahun atau 3 tahun gitu untuk menyendiri gitu, ya. Hanya dengan dia dan Tuhan, misalnya naik ke bukit doa, ke gua-gua doa, biasanya di puncak kalau di wilayah tinggalnya di Jabodetabek, atau mungkin di daerah lain tuh tempat-tempat yang dingin gitu, yang tinggi, ada rumah doanya, ada taman doanya. Ada gereja di daerah wilayah yang tinggi, terus punya tempat untuk berdoa. Ada orang yang butuh seperti itu. Tapi itu bukan perintah, kata Paulus. Maka saya pernah mendengarkan ada orang yang kalau mau berdoa, mengajar gitu ya, ya mau fokus, mau doa puasa ya harus benar-benar sendiri. Ya. Kedagingan tuh nggak bisa mengikuti, kita tanggalkan dulu. Menggunakan ayat tadi, dan bagi saya ya kurang tepat ya. Kalau saya misalnya tidak terganggu dengan kehadiran istri, dan saya masih bisa melakukan kewajiban tanggung jawab saya sebagai seorang suami kepada istri, tapi saya di waktu itu yang bersamaan juga saya mau berdoa, dan saya masih bisa melakukan dua hal tadi beriringan, selaras, ya nggak apa-apa berarti. Kecuali kalau saya itu orangnya yang harus fokus gitu. Saya mau berdoa lah. Saya mau berpuasa 3 hari, puasa Esther misalnya, ya, kan ada tuh istilah puasa Esther, puasa 3 hari gitu ya. Saya mau puasa dulu pas puasa ya supaya saya bisa fokus, karena saya nggak bisa tuh kalau ada istri, ada anak-anak itu bisa puasa, bisa doa, nggak bisa. Jadi saya sendirian dulu, pisah ranjang 3 hari dulu. Nah kalau saya tipikal manusia yang seperti itu ya silakan. Tapi itu pun selesai harus kembali lagi berkumpul, ya. Tapi kalau saya nggak masalah, ya saya mau berdoa, terus saya mau puasa Esther, terus tetap saya bisa bersama dengan istri, tidak terganggu dengan kehadiran istri saya. Malah butuh dia untuk menemani
doa, menemani segala macam, ya kenapa enggak? Saya bisa menjalankan doa saya, puasa saya dengan benar, sekaligus masih juga bersama-sama dengan istri, karena tidak mau terpisahkan. Kan ini kan karakter kita masing-masing berbeda. Makanya Paulus katakan di ayat 6, bukan perintah tapi sebuah kelonggaran saja. Ya. Nah, di ayat 7 dikatakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Ya. Tapi perhatikan, seperti aku ini kata Paulus. Paulus berharap, Paulus menilai baik kalau orang itu seperti aku. Dalam posisi konteks ayat ini tidak lagi menikah, tidak dalam pernikahan. Ya, mungkin Paulus punya argumentasi sendiri yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Mungkin juga berkata bahwa dengan tidak menikah, ya bisa lebih fokus lagi. Tapi sekali lagi perhatikan, ini nggak full stop, nggak titik. Maka menggunakan ayat ini, mencontoh Paulus dengan tidak menikah itu bukan suatu perintah Tuhan. Ini pandangan Paulus semata, titik koma. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Makanya dikembalikan kepada saudara masing-masing. Jadi kalau memang tidak terpanggil, tidak digerakkan, ngapain gitu? Malah nanti kita akan jatuh dalam dosa di kemudian hari. Saya bukan tidak setuju dengan kehidupan selibat ya, atau tidak menikah yang dilakukan oleh kelompok Kristen tertentu. Tapi yang saya paham, kelompok Kristen tertentu itu sedikit mengkondisikan begitu. Kalau mau melayani Tuhan, harus tidak menikah. Sehingga kalau orang merasa dia mau melayani Tuhan dan syarat gerejawi harus itu, tidak menikah, maka dia tidak menikah itu karena terpaksa, bukan karena calling. Callingnya dia ingin melayani Tuhan tentunya. Tapi karena di gerejanya dia, untuk bisa menjadi pelayan Tuhan harus berkomitmen selibat atau tidak menikah, maka dia tidak menikah, tapi sebenarnya dia melakukan tidak menikah itu karena aturan gereja. Sebab dia punya kerinduan, karunia untuk melayani Tuhan. Dia takut kalau tidak melayani Tuhan, dia akan salah dalam hidupnya. Tapi karena aturan gereja tidak boleh menikah, ya dia terpaksa juga mengikuti aturan itu. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Sehingga ya tentu di sisi lain ya mungkin sebagian besar para pelayan Tuhan ini memang mungkin juga terpanggil untuk tidak menikah. Jadi ketika mau melayani Tuhan dan konsekuensinya tidak boleh menikah, ya mereka bukan terpaksa, tapi karena mereka memang tidak pernah berpikiran untuk menikah gitu. Mungkin sepanjang usia SD, SMP, SMA, dia merasa dia tidak pernah punya ketertarikan seksual terhadap lawan jenisnya mungkin. Sehingga dia belum tahu bagaimana gitu, sehingga dia berpikir, gue hidup sendiri aja. Karena sampai usia lulus SMA juga, no woman, no cry. Kayak lagunya Bob Marley gitu ya. Jadi ya dia is okay aja. Tapi saya yakin di antara banyak orang yang seperti itu, yang melayani Tuhan dan akhirnya tidak menikah, selibat itu, ada yang punya kerinduan hasrat seksual juga terhadap lawan jenisnya. Atau bahkan, maafkan saya, ini fakta juga yang sudah diakui gereja tersebut juga, ada oknum-oknum yang punya kelainan seksual, orientasi seksual yang melenceng. Ya, sehingga akhirnya didapati banyak pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja tersebut yang misalnya melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, juga akhirnya jatuh di kemudian hari, akhirnya keluar dari pelayanan karena tertarik dengan lawan jenisnya, menikah di kemudian hari. Ini kan mengindikasikan bahwa mereka itu ya tidak pure benar-benar atau tidak callingnya benar-benar untuk tidak menikah. Ada alasan-alasan lain yang akhirnya mereka ada di tempat itu
bukan semata-mata karena panggilan, tapi karena mungkin melarikan diri. Karena orientasi seksualnya menyimpang, dia sadar dia nggak bener. Nah, untuk amannya ya dia coba mau melayani Tuhan aja lah gitu ya. Siapa tahu dengan fokus melayani Tuhan dirinya aman. Tapi dia tidak menyelesaikan sakitnya. Dia melarikan diri. Dan di tempat itu pun akhirnya iblis ada, setan ada, pikiran jahat ada, pikiran kotor ada. Jadi dalam pengalaman pelayanan saya, kalau ada sakit ya dibereskan, bukan kemudian melarikan diri, saudara. Ya. Jadi itu yang saya dapatkan. Ya. Setiap orang itu karunia berbeda-beda. Tapi Paulus juga mengajarkan kalau sudah tidak kawin di usia yang sudah cukup tua begitu ya, ya sebaiknya ya tidak kawin. Janda-janda juga demikian ya. Tapi kalau sadar tidak bisa menguasai diri, Bapak Ibu yang bercerai mati misalnya, kata Paulus ya sebaiknya ya menjalani hidup dalam sisa hidupnya itu sebagai seorang duda atau janda misalnya. Tapi kalau dia sadar, dirinya sadar, makanya berkali-kali saya bilang kita harus menyadari kapasitas kita. Kalau kita memang tidak merasa kebutuhan seksual misalnya itu butuh dipenuhi, ya kata Paulus ya sebaiknya mereka kawin lagi. Sebab kalau mereka memaksakan diri untuk duda dan janda, tapi mereka tidak bisa menguasai diri, itu akhirnya ke depan akan jatuh dalam dosa, dan akhirnya semakin jauh dalam jalannya Tuhan. Dikatakan juga kalau sudah memutuskan untuk menikah, ya, bukan aku, ayat 10, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tapi Tuhan. Berarti sudah kawin ini. supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Sudah kawin berarti ini, ya. Kepada orang-orang yang telah kawin. Jadi bukan yang mau baru kawin. Kalau mau baru kawin, itu sebaiknya carilah pasangan yang sepadan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya. Tapi kalau sudah kadung, berarti mungkin sebelumnya ya menikah, ya nggak tahu kebenaran, ya begitu aja menikah. Atau dulunya belum beriman Kristen, di tengah perjalanan rumah tangganya dijamah Tuhan dan menjadi seorang Kristen, atau tadinya nggak peduli ya, pokoknya nikah-nikah gitu aja ya, iya aja gitu ya. Ternyata kedepannya kok akhirnya terpanggil untuk melayani Tuhan, terpanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, dan bertobat begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kasusnya ya, kita nggak boleh menceraikan pasangan kita yang sudah kita nikahi dulu, meskipun sekarang berbeda iman. Kalaupun ya seorang istri yang baru bertobat itu akhirnya memutuskan untuk bercerai saja dengan suaminya karena perbedaan iman yang sekarang ada itu membuat rumah tangga seperti neraka, ya silakan saja menceraikan suaminya ya. Tapi konsekuensinya ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya di kemudian hari. Jadi, apapun alasannya dalam iman Kristen, kalau kita akhirnya memutuskan bercerai dengan pasangan kita, maka konsekuensi satu-satunya dalam iman Kristen adalah tidak menikah untuk seterusnya. Andai kata boleh menikah lagi atau mau menikah lagi, harus menikah kembali dengan sang suami atau sang mantan. Jadi sebenarnya hukum pernikahan dalam Kristen tuh begitu sederhananya. Tapi banyak orang itu, alah udah cerai aja lah, nanti gimana lah ke depannya. Menggampangkan. Ya. Sehingga akhirnya melakukan sebuah dosa, kemudian akhirnya jatuh cinta sama orang lain, menikah, itu pun dosa. Even itu dilakukan di gereja, even dia sudah mengaku dosa lagi kepada Tuhan, dosanya tetap diampuni karena begitulah kasih karunia Tuhan.
Sebab bagi saya kasih karunia atau pengampunan itu akan Tuhan terus berikan selama kita mau bertobat dan kita masih hidup. Tapi tetapkan namanya catatan gelap atau track record itu ya ada gitu. Dan itu akan menjadi masalah di kemudian hari tentunya. Ya, mungkin bukan dirinya tapi efek yang tidak baik itu bisa dialami oleh anak-anak yang didapatnya dari pernikahan sebelumnya, yang akhirnya bertumbuh dengan sang ayah, sang mama yang memiliki suami banyak. Itu kan psikologisnya ada. Hukum tabur tuai itu ada, Bapak Ibu. Itu makanya seorang Kristen kalau mengambil keputusan menikah itu harus panjang lebar. Bukan hanya dilakukan semata-mata karena cinta. Ya, nggak bisa begitu. Makanya saya termasuk orang yang kalau ada, ya dalam pengalaman saya melayani Tuhan, kadang-kadang saya sedih sana hati saya begitu lemahnya sehingga ketika ada pasangan muda yang mau menikah dan saya sudah konseling tidak ada masalah apapun, ya saya nikahkan. Padahal saya dalam hati itu tahu mestinya mereka belum boleh menikah dulu karena usia pacarannya, pengenalan satu dengan lainnya baru beberapa bulan misalnya. Baru sebulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan. Sebenarnya sudah saya utarakan, mestinya kalian ya tunggu dulu lah gitu ya. Baru kenal sebulan 2 bulan itu ya belum tahu apa-apa. Tapi karena dari hasil pikiran mereka, ya mereka ya sudah mau serius, sudah usia, sudah cukup matang, penghasilan ada ya. Ya ini kan pemahaman saya, tapi Alkitab kan nggak mengatakan apa-apa. Misalnya kalau menikah itu harus pacaran dulu berapa tahun gitu kan, nggak ada. Akhirnya ya saya ya tadi lemah tadi. Ya, tapi menurut saya idealnya seorang yang menikah itu sudah kenal lama pasangannya. Mungkin pacaran ya 3 bulan oke lah, 2 bulan pun oke. Tapi pertemanan mereka itu mestinya sudah bertahun-tahun. Sehingga sebagai seorang teman itu ya sudah tahu lah jeleknya teman kita yang akhirnya kita pacarin sebulan terus kita ajak nikah ini. Tapi kalau tadinya nowhere, nggak kenal, baru kenal, terus sebulan akhirnya mau ngajak nikah, ini sesuatu yang menurut saya patut dipertimbangkan panjang lebar terlebih dahulu. Ya, jadi tidak boleh menceraikan. Ayat 12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi kalau ada seseorang, saudara, beristrikan seorang yang tidak beriman, ya. Jadi punya istri seorang yang tidak beriman, berarti kan sudah menikah ini, ya. Berarti suaminya mungkin bertobat di tengah perjalanan rumah tangga mereka. Terus si istri itu ya oke lah, ya. Kita menikah terus, kita nggak boleh berpisah, ya jangan diceraikan. Karena nanti pasti akan dikuduskan, ya. Sebab kalau nggak dikuduskan, anak-anak mereka anak-anak cemar, bukan anak-anak kudus. Begitu pula sebaliknya, ya. Kalau seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, ya tapi suami kita mau hidup bersama-sama dengan kita dengan perbedaan itu, ya jangan diceraikan. Itulah yang baik. Tapi itu bukan kata Tuhan, kata aku. Ya. Yang kata Tuhan itu ya jangan bercerai. Ya, tidak boleh bercerai. Ya. Tidak boleh menceraikan. Kalaupun menceraikan, ya harus akhirnya karena kedegilan hatimu ya resikonya tidak boleh menikah lagi. Jadi memang ini ayat-ayat ini harus dibaca baik-baik. Karena banyak orang menggunakan ayat ini tapi nggak dilihat ayat di atasnya, langsung ditafsirkan ayatnya saja tanpa melihat konteks. Jadi kalau kita membaca di sini soal pernikahan memang kayaknya untuk kalau sudah menikah itu bercerai itu beratnya minta ampun dan hampir-hampir susah untuk dijalani. Ya. Kecuali mungkin kita ketika bercerai sudah usia 90 tahun gitu ya. Hasrat seksual itu sudah tidak ada, ya mungkin aman. Tapi kalau Bapak Ibu memikirkan bercerai dengan pasanganmu sekarang,
Terus kau berkata, oke, aku bisa kok bertahan sampai mati tidak menikah lagi. Sedangkan usiamu baru 20-an tahun, 30-an tahun, bahkan 40, 50 tahun. Saya rasa menjalani kesendirian di masa putih rambut di usia 50, 60, 70, 80 kalau Tuhan izinkan umur panjang, itu sesuatu yang berat. Karena meskipun kau punya anak-anak, anak-anak nanti akan bersatu dengan pasangannya. Kita akan menjadi orang yang sendirian. Ya, meskipun mereka nanti akan mengunjungi kita, menemani kita, tapi mereka sudah punya kehidupannya sendiri dan itu sangat alkitabiah. Pertanyaannya kita bisa nggak sendiri itu? Dan meskipun bisa, itu berat sekali. Perikop berikutnya, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Tuhan bersama saya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, sehingga ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tapi sebaiknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua, dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin, kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik, kata Paulus. Ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Perhatikan kalimat-kalimat di ayat 40 ini. Sarannya Paulus, ya kalau ada seorang istri ditinggal mati suaminya, dia bebas. Dia boleh menikahi siapa saja yang dia mau nikahi, asal orang percaya. Tapi menurut pendapat Paulus ayat 40 tadi, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Ini kan dari kalimat ini kan seolah-olah kita bisa menangkap bahwa ini bukan cuma pengajaran Paulus, tapi ini yang dikerjakannya juga.
Itu kenapa ya tersirat di ayat ini Paulus memang dulunya sudah menikah. Kembali pada konteks cerita ini, inilah konteks yang dipakai oleh banyak kelompok Kristen yang mengatakan bahwa kalau melayani Tuhan itu ya sebaiknya tidak menikah supaya bisa fokus sama Tuhan. Ya, ayat-ayatnya dari ayat 17 ini ya, Bapak Ibu perhatikan nanti ya. Ya, pokoknya dipanggillah pada hendak-hendak tiap orang hidup seperti yang di waktu ketika Tuhan memanggil dia. Jadi kalau saya dipanggil Tuhan untuk melayani ketika saya sudah berkeluarga, ya saya melayani Tuhan sambil berkeluarga. Sambil terus mempertahankan keluarga saya, bukan menceraikan atau bukan meninggalkan. Ini yang juga dipahami secara konsep tapi tidak bisa dilakukan oleh banyak pelayan Tuhan. Sebab banyak pelayan Tuhan di sana dianggap hebat oleh umatnya tapi tidak hebat oleh keluarganya. Karena nggak bisa mengatur waktu. Ya. Dia sudah punya keluarga, terus dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, bertobat begitu. Terus dia masuk dalam dunia pelayanan, menikmati pelayanan, memenuhi panggilan pelayanannya dengan excellent, tapi mengabaikan keluarganya. Sehingga banyak para hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu, yang punya nama itu, yang pelayanan penginjilannya bukan lintas kota, bukan lintas gereja, tapi lintas benua, itu keluarganya berantakan semuanya. Tidak bahagia. Ya, mungkin istrinya dibawa-bawa. Suami istri ini bagus, tidak bercerai, tapi anak-anak mereka berantakan semuanya karena kehilangan kasih dari orang tua yang tidak didapatkan karena orang tua melayani Tuhan. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Ya. Yang dipahami kalau kita dipanggil ketika kita sudah berkeluarga, maka melayani Tuhan sesuai panggilan ketika kita dipanggil Tuhan itu. Sesuai keadaan ketika dipanggil Tuhan itu. Jadi ketika saya sudah berkeluarga, sebagai suami punya 1 istri 2 anak, dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan, kuat sekali panggilan itu saya rasakan, maka tanggung jawab saya sebagai seorang suami terhadap istri, tanggung jawab saya sebagai seorang ayah kepada 2 anak, bukan cuma materi ya, tapi semuanya harus bisa saya penuhi. Jadi hidup sesuai waktu ketika kita dipanggil. Itu kenapa ya saya dipanggil Tuhan sebelum saya menikah. Dan ketika akhirnya saya memutuskan untuk menikah, saya tahu tanggung jawab saya ke depan ini berat. Satu sisi terus menghidupi panggilan yang Tuhan berikan ketika saya masih single, masih jomblo, ya. Dan ke depan ketika menikah ada resiko dalam pernikahan itu punya anak-anak. Saya sudah hitung-hitungan nih, tanggung jawab saya ini harus saya penuhi semuanya nih. Ya. Makanya dulu ketika saya belum mengembalakan, saya membatasi diri dalam pelayanan jujur saja. Ya, saya mengatur waktu. Minggu tidak bisa diganggu-gugat, itu untuk Tuhan. Ya. Jadi karena di gereja tempat saya dipanggil melayani dulu, itu jadwal minggu itu sudah keluar minggu sebelumnya. Jadi kalau saya di jadwal 5, 6, 7 kali pelayanan di hari Minggu, ya saya nggak punya waktu lagi untuk istri dan anak-anak saya. Tapi karena saya tahu saya harus memberikan waktu saya kepada istri dan anak-anak, maka saya sisihkan waktu lain itu di tengah minggu itu. Ya, waktu itu anak-anak belum terlalu sekolah seperti gimana, masih yang pertama masih TK gitu ya, masih SD kelas 1, kelas 2. Jadi saya sering itu ya dalam 1 minggu itu misalnya Senin atau hari apa gitu ya, saya ajak mereka untuk seharian jalan-jalan kemana ya, atau sekedar nonton di bioskop sambil makan siang. Sehingga meskipun hari Minggu mereka tidak dapat cerita seperti teman-temannya, jalan-jalan sekeluarga dengan papa mama yang lengkap, tapi mereka dapatkan berjalan-jalan dengan papa mamanya, itu juga sudah mereka rasakan meskipun bukan di hari Minggu. Nah, ini yang harus diatur sampai sekarang pun iya. Makanya sampai sekarang kalau ada film bagus ya di bioskop, ya saya ya kalau sekarang mereka berdua anak-anak saya itu masih kalau nonton bioskop sama saya, tapi nanti sebentar lagi saya yakin anak saya yang pertama mungkin kalau sudah SMA nanti ya nonton bioskop sama teman-temannya atau mungkin sama pacarnya gitu ya. Ya, selama mereka masih belum punya teman atau pacar gitu ya, ya nonton bioskop sama saya. Maka saya selalu menyiapkan waktu, bukan di hari Minggu, bukan di hari Sabtu, ya.
Ya udah, siapin. Nonton film apa? Ini sebentar ada filmnya Top Gun, Maverick ya. Tom Cruise akan launch nanti di akhir bulan kalau nggak salah ada Avatar atau apa gitu. Ya, oke, kita nonton. Kita siapkan, papa siapin waktu untuk nemenin kalian nonton. Meskipun saya sudah tidak begitu menikmati lagi nonton bioskop gitu ya. Tapi ya karena saya harus ada untuk mengisi sisi perjalanan hidup anak-anak saya di titik itu ya, bersama papanya, ya saya harus ada. Itu saya lakukan dengan sadar, saudara. Ya resikonya saya tidak full dalam melayani Tuhan setiap hari gitu. Tapi saya juga akhirnya menggunakan waktu yang baik itu, yang tersisa itu dengan maksimal. Ya sekarang bahkan setiap hari saya ada menemani saudara kan. Berarti saudara bisa ngebayangin, meskipun ini recording, rekaman, saya berarti menyiapkan waktu dengan sungguh. Bukan cuma pas rekamannya, tapi juga nyiapin waktu materinya. Ya. Nah khusus bagi orang-orang yang ketika dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, itu masih sendiri. Kata Paulus, sebaiknya ya dia sendiri terus. Nah, ayat-ayat ini kemudian yang dipakai oleh kelompok Kristen tertentu tadi, bahwa kalau mau melayani Tuhan supaya bisa fokus, tidak diganggu dengan hal-hal duniawi, dengan keluarga, ya single, sendiri. Tapi Bapak Ibu harus membaca ayat 17, 18, terus sampai dengan ayat-ayat yang di bawah terakhir ini, ya sampai ayat yang ketiga 40 ini. Bapak Ibu harus membayangkan atau bisa mengerti konteks kekristenan mula-mula. Ya, bahwa yang harus dipahami oleh saudara, pemahaman orang Kristen mula-mula, termasuk rasul-rasul, bahwa mereka tuh beriman, percaya sekali bahwa Yesus akan segera datang. Jadi itu kenapa Bapak Ibu mengerti di zaman Kisah Rasul, orang-orang yang punya harta itu menyerahkan hartanya, menjual dan menyerahkan hartanya kepada para rasul. Kenapa mereka begitu? Ya, Bapak Ibu nggak bisa mengatakan menjadi orang yang naif, oh mereka karena mau korban, karena merasa bahwa Tuhan sudah bayar dosa mereka, mereka akhirnya memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan itu. Memang ada yang seperti itu, tapi semua dilatar belakangi karena baik rasul-rasul, dan ketika rasul-rasul mengajarkan iman Kristen kepada jemaat mula-mula, itu dilandasi oleh sebuah kerangka berpikir, kerangka iman, bahwa Tuhan Yesus segera datang. Cepat atau lambat, di waktu hidup mereka, Tuhan akan datang menjemput mereka kembali. Nah, konteks ayat ini juga harus dibaca dalam konteks seperti itu, saudara. Tapi kan faktanya waktunya Tuhan bukan waktu kita. Yang dipikir rasul-rasul itu Yesus akan datang kembali, itu ternyata bahkan sampai 2000 tahun kemudian, di zaman kita 2022 ini, Tuhan Yesus belum datang kembali menjemput kita. Nangkep ya saudara ya? Jadi ayat-ayat ini itu harus dipelajari bukan secara tekstual saja, tapi dilihat konteksnya, latar belakangnya. Kenapa Paulus mengatakan kalau kau dipanggil ketika kau masih sendiri, masih gadis, ya maka hiduplah sesuai ketika kau dipanggil oleh Tuhan. Ya berarti kan gadis aja terus, tidak menikah aja terus. Begitu pula seorang laki-laki, supaya bisa fokus melayani Tuhan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi dilatar belakangi oleh pemahaman seperti itu. Supaya lebih efektif, karena kita nggak punya waktu lama. Karena Tuhan akan datang kembali, dan bagusnya ketika Tuhan datang kembali, kita melayani Tuhan dengan fokus. Itu ayat-ayat ini makanya muncul. Ya. Jadi memakai ayat ini untuk sebuah doktrin itu kurang tepat, karena konteksnya tidak seperti itu. Seperti nanti di dalam Korintus juga ada pengajaran seorang perempuan itu harus pakai penutup kepala, jilbab atau kerudung. Ya, itu secara doktrinal nggak bisa diajarkan, karena itu sifatnya kasuistik, kasus. Nanti kita akan masuk ke pembahasan itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang digerakkan Tuhan untuk melayani Tuhan,
Oke, gue karena sudah membaca ayat ini, ya, terus Roh Kudus mengiluminasi, memberikan pencerahan kepada saudara, dan akhirnya saudara memutuskan, iyalah, aku nggak mau nikah lah, aku mau fokus melayani Tuhan, aku benar-benar memberikan hidupku sama Tuhan. Ya silakan, itu bagus. Menggenapi ayat ini dengan pemahaman dari Roh Kudus seperti ya ayat ini apa adanya, itu bagus. Tapi kalau menurut saya kemudian mengajarkan orang lain, mengkondisikan orang lain yang mau melayani Tuhan. Ada anak muda datang kepada Pak, saya mau melayani Tuhan. Ya udah, kamu sekarang ini fokus melayani Tuhan. Sekolah STH, MTH, DTH, kemudian menginjil, melayani Tuhan. Nggak usah mikirin perempuan, nggak usah nikah. Kalau saya begitu mengajarkan berdasarkan ayat-ayat ini, saya berarti mengajarkan sesuatu yang tidak secara latar belakang mengajarkan yang benar kepada anak muda tersebut. Tapi kalau anak muda ini datang kepada saya, pasti saya mau melayani Tuhan, tapi saya kayaknya nggak mau menikah. Saya bukan nggak suka sama perempuan, tapi saya pikir saya mau melayani Tuhan aja lah. Nggak mau mikirin perempuan, saya mau fokus hidup saya buat Tuhan. Nah, kalau dia datang kepada saya dengan pemahaman dari hatinya, tentu karena Roh Kudus menerangi dia dipanggil seperti itu, saya akan bilang, keren. Kenapa kamu begitu? Karena saya baca Korintus ini gini-gini pasti. Kamu mendapatkannya begitu? Iya. Terus ketika saya akhirnya mengambil bagian saya untuk menjelaskan konteks yang saya pahami, dia bilang, enggak pasti, saya siap untuk tidak menikah, melayani Tuhan sesuai saat ini ketika saya dipanggil Tuhan. Saya bilang, oke, saya doakan kamu, dan saya arahkan dia kemana memperlengkapi diri, supaya bisa menjadi pelayan Tuhan yang efektif nantinya. Tapi saya nggak boleh memaksa orang kalau mau melayani Tuhan harus seperti ini. Karena yang saya dapatkan dari konteksnya, situasi zaman itu berbeda dengan hari ini. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi itu pentingnya juga, makanya kata Paulus tadi, roh Allah, hikmat untuk membimbing kita bisa mengerti ayat-ayat yang kita baca ini. Jadi dengan harapan ketika pasal 7 ini kita baca, saya berharap sungguh Bapak Ibu bisa memahami konteksnya, bisa mengerti soal pernikahan dari surat Korintus ini, sehingga apapun masalah pernikahanmu dengan pasangan nikahmu, selesaikan dengan baik, jangan bercerai. Kalau kau baru bertobat hari-hari ini, padahal dulunya kau menikah bukan secara Kristen karena kau memang bukan Kristen, tapi kau bertobat, pasanganmu sekarang tetap mau bersama dengan saudara, meskipun belum mau menjadi seorang Kristen, jangan ceraikan dia. Kuduskanlah dia. Tapi kalau pasanganmu mau bercerai, menuntut cerai karena kita sudah beriman kepada Yesus, ya kalau dia terus menuntut cerai, silakan. Tapi sebaiknya resiko panggilan pelayananmu, ya, kau terus menjaga hidup kudusmu, ya, dengan cara apa? Dengan cara tidak menikah kembali. Ya, itu yang baik supaya kehidupan kita ke depan tuh ya menjadi contoh. Sebab banyak orang hamba Tuhan yang bertobat jadi Kristen, terus pasangannya tidak mau jadi Kristen, ya. Terus akhirnya mereka bercerai, dan hamba Tuhan ini kemudian dikenal menikah lagi dengan perempuan Kristen, ya, terus jauh lebih muda usianya. Ini pasti jadi batu sandungan, saudara. Pasti akan jadi batu sandungan, ya. Mengajarkan kita harus melepaskan kedagingan, tapi kok masih daging? Cari istri kok masih muda? Kenapa nggak cari janda aja? Gitu ya. Jadi lebih baik kita pikir panjang. Sebab dalam rencana Tuhan itu tidak ada konsep perceraian. Tuhan menyerahkan Hawa kepada Adam dan menikahkan mereka. Meskipun kalimat itu tidak dari Alkitab, tapi dengan Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Itu kan seperti seorang ayah dari seorang perempuan yang menuntun anak gadisnya menuju ke mimbar gereja, ke pelaminan, dan diserahkannya kepada seorang laki-laki yang kemudian menjadi menantunya. Tuhan yang membawa Hawa kepada Adam. Ya. Jadi pernikahan dalam Alkitab memang mestinya hanya sekali untuk selamanya. Hanya kematian yang bisa memisahkan pernikahan itu. Semoga jadi berkat. Haleluya.
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita akhirnya ada di ujung Deep Talk with Pase pada malam hari ini, dan saya mengajak sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Mampukan kami yang sudah menikah ini untuk menjaga kekudusan pernikahan kami sampai akhirnya nanti. Tolong kami agar bisa menyelesaikan masalah apapun yang terjadi dalam pernikahan kami. Bagi kami yang belum menikah, berikan hikmat marifat-Mu agar kami tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menikahi seseorang atau tidak. Sehingga yang kami harapkan, Roh Kudus tolong kami, sehingga kedepannya kami tidak melakukan blunder, tidak melakukan salah, sehingga hidup kami itu semakin berkenan kepada Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kalau saudara diberkati lewat program ini, silakan bantu share program ini, dukung dalam doa. Kalau saudara tergerak untuk memberkati dengan dana, silakan. Semuanya akan dikembalikan untuk mengembangkan pelayanan The Warriors Digital Ministry. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam. Haleluya.